Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina ni'mah wa ja'ala ummatal islam khaira ummah wa ba'atha fiha rasulan aminan yatlu 'alaiha ayati rabbih wa yuzakkiha wa yu'allimuha al-kitaba wal hikmah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ikhwatal iman ayyuhal muslimun wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan atau pembacaan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Amirul Muhadditsin Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang salah satu bab yang mana beliau menulis dengan bab qisasul abdi, bab yang menjelaskan tentang qisas budak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agak lama kita membahas masalah bab yang kaitannya dengan budak, yang kaitannya dengan akhlak. Dan ini akan semakin jelas bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mulia. Bukan agama yang melegalkan perbudakan. Justru bab-bab yang menjelaskan ini banyak sekali. Bab menjelaskan tentang bagaimana Islam itu membebaskan perbudakan. Maka kalau kita lihat di dalam hukum-hukum syariat Islam, itu banyak sekali kafarat-kafarat yang berkenaan dengan membebaskan budak. Ya. Seperti umpamanya seseorang yang membunuh saudaranya yang seiman dengan tidak sengaja. Maka hukumannya salah satunya adalah membebaskan budak yang beriman dan juga membayar tebusan. Contohnya apa? Ya, orang berburu, yang kena bukan binatang buruan, kena manusia, ya kan nggak sengaja. Atau banyak kejadian bukan sengaja menubruk atau menabrak orang, akhirnya tertabrak. Kalau dalam hukum Islam maka hal tersebut ada dendanya, ada tebusannya. Dan memang di samping membebaskan budak, tebusannya tidak murah, 100 ekor unta gitu. 100 ekor unta ya kalau 30 juta 3 miliar kalau orang membunuh dengan tidak sengaja. Itu dalam hukum Islam. Ketika seseorang melakukan umpamanya hubungan suami istri di siang hari Ramadan, salah satu pilihannya hukumnya adalah membebaskan budak. Ada orang berjanji bersumpah tapi melanggar sumpahnya, maka salah satu kafaratnya adalah memerdekakan budak. Nah, akhlak-akhlak dan syariat seperti ini menunjukkan bahwasanya Islam itu luar biasa masalah perbudakan, memperhatikan dengan baik. Kalau ada, diatur dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita lihat sejarah, banyak sekali si fulan maula si fulan, padahal dia seorang ahli tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu dulunya budak, maka dimerdekakan oleh seseorang, maka dia menjadi maula si fulan. Gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan masalah budak. Nah, pada pagi hari ini
Pembahasan kita adalah masalah qisasul abd. Qisas budak. Artinya ketika seseorang memukul seorang budak, tidak ada kesalahan atau ya dipukul dengan secara zalim, maka itu ada qisasnya. Kalau di dunia tidak, di akhirat pasti Allah akan memberikan keadilan. Nanti akan dijelaskan. Jangankan manusia, binatang pun kalau hal tersebut ada kezaliman, itu di hari kiamat nanti juga akan diberikan keadilan oleh Allah, padahal binatang itu tidak mukallaf, tidak dibebani syariat. Baik, kita baca beberapa hadis yang berkenaan dengan hal ini. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Yusuf wa Qabisah qala haddatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shabib an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Yusuf dan Qabisah, beliau berdua berkata, Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Habib ibn Abi Thabit, dari Maimun ibn Abi Shabib, dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidaklah seorang memukul budaknya, dan ketika mukul dia berbuat zalim, entah mukulnya itu berlebihan atau ada kesalahan tidak sebanding dipukul, kecuali nanti di hari kiamat dia akan diqisas. Dia akan diqisas. Satu hadis lagi yang sama. Haddatsana Abu Amr atau Abu Umar Hafiz bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Layla qala kharaja Salman fa idza 'alafu dabbatihi yatasaqatu min al-ari faqala li khadimihi laula anni akhafu al-qisasa la auja'tuka. Ini dari sahabat yang lainnya, asar ya. Kata Imam Bukhari, guru kami Abu Umar Hafiz bin Umar mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, Syu'bah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far, aku mendengar Abu Layla berkata, Salman suatu hari keluar ke ada kandangnya, ada ya seperti kandang unta dan seterusnya seperti itulah. Nah, di situ biasanya budaknya ya yang mengurus itu semuanya. Fa idza 'alafu dabbatihi yatasaqqatu. Rumput-rumput itu berserakan, tidak dibersihkan. Biasanya kalau ada orang ditugaskan, ya kalau dulu ada budak ya membersihkan seperti itu. Nah, ini tidak mengerjakan. Ada yatasaqatu minal ari, dari tempat makannya itu berhambur gitu. Lalu dia bilang kepada pembantunya, ini kan pekerjaan dia, artinya tidak mengerjakan. Mungkin kita kalau melihat gitu juga marah gitu kan. Seandainya aku tidak takut adanya qisas nanti pada hari kiamat, niscaya aku akan menyakitimu. Ini dua hadis yang hampir sama. Jadi dalam asar ini, satu dari sahabat Ammar bin Yasir, yang kedua dari Salman. Ini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh berbuat zalim, ya, tidak boleh berbuat zalim. Kalau seseorang berbuat zalim, sebenarnya itu tidak selesai di situ. Mungkin tidak ada yang nuntut. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Pejabat kadang gitu kan, punya kuasa, kadang-kadang menzalimi tidak merasa, entah menzalimi dengan perbuatannya atau menzalimi dengan
keputusannya. Maka hal tersebut jangan merasa tenang, ya seperti yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi ini yang memahami hal tersebut. Karena apa? Nanti di hari kiamat pasti akan dimintain bertanggung jawab, akan dikisos. Ya kalau ini kan cuma satu, seorang budak. Tapi kalau penguasa itu bisa bukan satu orang saja, maka harusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang kita lakukan di dunia itu tidak selesai begitu saja, walaupun tidak ada yang nuntut, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan keadilannya. Dan kita sudah pelajari sebelumnya bagaimana Rasulullah itu mengajarkan ketika ada sahabat datang, kalau ada pembantu saya atau budak saya atau pegawai-pegawai saya melakukan kesalahan, berapa kali saya maafkan? Rasulullah diam, kemudian beberapa waktu kemudian beliau menyampaikan, seandainya kamu bisa memaafkan 70 kali dalam sehari, maafkan. Sampai seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kita harus ingat bahwasanya apa yang kita lakukan akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, yang ketiga, hadis yang ketiga ini bukan manusia. Rasulullah menceritakan tentang binatang yang melakukan apa ya? Ya kedzaliman di antara binatang gitu. Kita baca, haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismail qala haddatsana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh benar-benar hak-hak itu akan diberikan kepada ahlinya. Jadi hak-hak ketika di dunia tidak bisa menuntut hak akan diberikan kepada ahlinya. Rasulullah sampai mencontohkan hatta yuqada lisyatil jamma minasyatil qarna. Sampai-sampai kalau ada kambing beradu kepala, ya, kambing yang satu tidak punya tanduk, kambing satunya bertanduk, itu akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal binatang ini tidak menerima taklif, artinya tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Tapi itu diberikan keadilan tersebut, bukan karena dihukum atau apa, tapi diberikan keadilan. Maka pada hari kiamat nanti akan mendapatkan balasannya. Kambing yang bertanduk tadi, namanya orang berantem, satu bawa senjata, satu nggak bawa senjata, kan kayak gitu. Ini siapa yang bilang? Rasulullah SAW akan diberikan keadilannya. Kambing yang nggak bertanduk diberikan tanduk. Kemudian membalaslah di situ, kemudian setelah itu menjadi tanah, ya, menjadi tanah, karena memang tidak ada hukuman apa, tidak ada balasan surga dan neraka bagi mereka. Sedangkan manusia ini jangan dikira selesai. Masalahnya kalau seperti kambing enak, ya, selesai diadili jadi tanah. Maka orang-orang kafir kan gitu, yaqulu ya laitani, kan gitu. Kalau inna andarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pengennya dia seperti kambing itu menjadi tanah. Tapi tidak mungkin, manusia pasti ke neraka atau ke surga. Waliyadzubillah kalau kita ke neraka. Jadi itu ya. Jadi kalau kita tahu kambing saja akan diberikan keadilan oleh Allah, apalagi manusia. Berpikir kalau kita ingin menzalimi.
Berikutnya ini kejadian pada Rasulullah SAW. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Ja'fi atau al-Ju'fi qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Dawud bin Abdullah maula Bani Hashim qala haddatsani Abdurrahman ibn Muhammad qala akhbaratni jaddati. Nenekku mengkhabarkan kepadaku an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk Ummul Mukminin yang mana beliau ini ditinggal suaminya meninggal di medan pertempuran. Dia sedih. Dan diajarkan doa supaya diberikan ganti yang lebih baik. Padahal suaminya itu baiknya luar biasa. Kemudian diganti yang lebih baik karena menjadi Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha. Jadi ini pada waktu Rasulullah itu gilirannya menginap di rumah Ummu Salamah. Jadi beliau berada di rumah Ummu Salamah. Fada'a wasifatan lahu aw laha. Lalu Nabi SAW memanggil, ada pembantunya di situ, ya, yang mengurusi Ummu Salamah. Fa'abta'at. Wasifahnya atau pembantunya ini enggak datang-datang, dipanggil Rasulullah. Dipanggil Rasulullah coba. Tidak datang-datang. Rasulullah menginginkan bantuan gitu. Fastabanal ghadabu fi wajhihi. Ini orang dipanggil-panggil enggak datang padahal ada. Maka di wajah Nabi SAW itu terlihat rona marah atau wajah marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqamat Ummu Salamah ila al-hijab. Lalu Ummu Salamah itu berdiri menuju ke tirai, ya. Melihat sedang apa sih ini? Pembantu ini kok dipanggil enggak datang, sedang ngapain? Nah, ketika dilihat fawajadat al-wasifata tal'abu. Dia dapati wasifah ini sedang main-main dengan anak kambing kayak gitulah. Wa ma'ahu siwak, dan bersama Nabi itu ada siwak. Rasulullah itu selalu membawa siwak kemana-mana. Ya kecil lah siwak ya. Apalagi kalau kita di sana siwak itu lentur gitu. Tidak keras seperti di sini, karena dipakai nanti dipotong, dipotong, dibuang. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, laula khasyatul qawadi yaumal qiyamati la auja'tuki bihadha siwak. Seandainya aku tidak takut nanti dikisos pada hari kiamat, kamu saya panggil minta bantuan, nggak mau datang. Itu budak itu kalau dipanggil tuannya harus segera datang gitu. Ini nggak mau datang. Dan kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW ya. Seandainya aku tidak takut nanti dikisos pada hari kiamat, niscaya aku akan menyakitimu dengan siwak ini. Disakiti dengan siwak kayak apa tuh? Benda yang kecil. Sampai situ aja Rasulullah tidak mau melakukan hal tersebut. Tapi tetap mengajarkan bahwasanya ini nggak benar gitu. Dipanggil nggak datang itu nggak benar gitu. Cuman Rasulullah mengingatkan, seandainya aku tidak takut dikisos, kamu akan saya sakiti dengan siwak ini. Ini menunjukkan satu ya. Nanti setiap apa saja yang kita kerjakan, kalau itu ada kaitan dengan hak orang lain, hak itu akan Allah berikan kepada ahlinya. Ya, sabda Nabi ini menunjukkan bahwasanya nanti akan diberikan kepada ahlinya. Akan ada keadilan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam sebelumnya sampai 70 kali sehari
melakukan kesalahan, maafin. Ini juga demikian. Kalau nggak takut akan disakiti dengan siwak. Ya. Tapi karena takut Rasulullah tidak jadi melakukan hal tersebut. Zada Muhammad ibn al-Haytham. Muhammad ibn al-Haytham menambah dalam riwayat tadi. Tal'abu bi bahmatin. Jadi budak ini lagi main-main dengan bahmah. Bahmah itu seekor anak kambing. Qala falamma ataitu bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu. Maka tatkala aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan budak perempuan tadi, ya Rasulullah, innaha la tahlifu ma sami'atka. Qalat wa fi yadika siwak. Jadi menjelaskan tentang hal tersebut, bahwasanya perempuan itu bersumpah mendengar apa yang kau sampaikan. Dan di tangannya ada siwak, tangan Nabi SAW ada siwak. Artinya wanita itu dengar, budak itu dengar apa yang disampaikan Nabi SAW. Maka budak itu akhirnya menjadi baik. Jadi memang akhlak yang kita tunjukkan itu kadang-kadang sekedar omongan seperti itu ada nilai tarbiyah dan pendidikan yang luar biasa. Dua hadis lagi pendek-pendek masih menjelaskan tentang hal ini. Haddatsana Muhammad ibn Bilal qala haddatsana Imran an Qatadah an Zurarah ibni Abi Aufa atau bin Aufa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba darban." Siapapun yang memukul seseorang dengan sebuah pukulan. Maksudnya di sini pukulan yang zalim. Ada pukulan yang sifatnya mendidik. Maka itu diharapkan, ya. Diharapkan seperti hadis-hadis sebelumnya atau seperti hadis tentang salat. Murru auladakum li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin, kan gitu. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika sudah umur 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun kan paling diajak, tapi tidak diperintah. Kalau diperintah itu wajib. Ya, kalau 7 tahun itu harus diperintah. Ayo sholat. Diajak. Diberikan contoh. Kalau subuh umpamanya ayo sholat. Kita sudah rapi kayak gini. Baru bangunin anak kita, ayo kita sholat ikut. Itu caranya mendidik. Nah, selama 3 tahun, kalau qadarullah Allah mengujinya anak ini masih nggak sholat, masih belum bisa sholat, disuruh masih nggak mau, maka kata Nabi boleh dipukul. Ini bukan pukulan zalim, tapi pukulan tarbiyah, mendidik. Maka tidak boleh di wajah, tidak boleh pukulan yang membekas. Karena tujuannya adalah mendidik. Sehingga hadis yang kita fahami di depan ini, siapapun yang memukul dengan pukulan yang zalim, uqtus minhu yaumal qiyamah, maka dia akan dikisos nanti pada hari kiamat. Ya, budak itu memang tidak bisa ngapa-ngapain. Budak itu seperti barang, dijual beli. Kapan mau dijual, dijual. Maka nggak ada istilahnya dalam sejarah umpamanya pengadilan antara majikan dan budak. Nggak ada. Ya. Cuman Islam betul-betul melihat kalau ada budak disiksa. Coba kalau kita lihat kisah Islamnya Bilal bin Rabah. Itu diapain tuh? Disiksa, dikasih batu yang panas di atas tubuhnya. Dia tetap mengucapkan ahad, ahad, karena dia sudah mendapatkan hidayah. Itu secara hukum nggak dihukum itu majikannya. Oh, ini melakukan penyiksaan, ini harus dihukum. Tidak ada. Kenapa? Karena budaknya.
gitu ya. Maka ini kenapa dicontohkan budak, karena memang dia tidak akan bisa melawan tuannya. Tapi ingat bahwasanya hal tersebut akan diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka kalau Islam melihat budak kayak begitu, Abu Bakar langsung, berapa kamu minta? Langsung dibayar. Bilal saat itu juga bebas. Kalau sudah bebas, nah itu tidak boleh lagi itu. Disakiti sedikit, boleh minta keadilan ke pengadilan seperti itu. Maka di sini contohkan budak seperti ini supaya kita lebih berhati-hati. Budak saja Rasulullah SAW mengingatkan, apalagi bukan budak. Jangankan itu, hewan saja diingatkan. Ya. Hewan aja akan diberikan keadilan, apalagi manusia. Hadis yang terakhir hampir sama yang menjelaskan kaitannya dengan hadis sebelumnya. Haddatsana Khalifah qala haddatsana Abdullah bin Raja qala haddatsana Abu al-Awwam an Qatadah an Abdullah ibn Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba darban dzulman. Nah, di sini dijelaskan dalam riwayat yang lain dari gurunya Imam Bukhari yang lain. Kalau tadi dari Muhammad bin Bilal, yang dari gurunya Khalifah. Man daraba darban, siapapun yang memukul seseorang dengan sebuah pukulan dzulman, pukulan tersebut zalim. Kalau bukan pukulan kezaliman, ya karena hukuman, maaf nih contoh. Orang melakukan zina. Ya. Zina, dia masih jegjaka atau perawan. Atau belum nikah. Maka salah satu hukumannya adalah dicambuk 100 kali kalau merdeka dan diasingkan setahun. Itu kan dipukul itu 100 kali. Itu dikisas enggak nanti hari kiamat? Tidak, karena pukulan tersebut bukan pukulan kezaliman, tapi pukulan hadduz zina, yang ditugaskan memukul, dan boleh itu ditugaskan. Nah itu seperti itu, bukan darban dzulman, bukan pukulan yang zalim. Tapi kalau tidak ada hujan, tidak ada angin, kita pukul seseorang, atau dia kesalahannya nggak sebanding, dipukul, atau memasukkan penjara seseorang yang tidak ada kesalahannya, cuman dia pinter saja ngomong, itu juga akan dikisas nanti. Mungkin di dunia, oh menang saya, perkara saya menang, kan begitu. Maka Rasulullah SAW itu ketika ada sahabat yang berselisih, seandainya tahu ya yang si A ini benar, tapi dalam pembuktian si A ini salah, tetap akan dihukum. Itu dalam pengadilan seperti itu, tidak bisa. Kalau tidak bisa membuktikan, akan tetap dihukum. Maka Rasulullah SAW ketika mengingatkan sahabatnya ya, yang berselisih, kemudian diputuskan kepada si fulan, ingatlah bahwasanya ketika itu diputuskan untuk Anda, bisa jadi keputusan tersebut adalah malapetaka untuk Anda. Kalau hal tersebut Anda tahu bahwasanya itu bukan hak Anda, hanya saja Anda bisa memenangkan di pengadilan karena bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang sebenarnya bukti itu adalah palsu, dan seterusnya seperti itu. Maka kita harus takut ya. Maka hadis ini, man daraba darban dzulman, siapapun yang memukul seseorang dengan pukulan yang sifatnya kezaliman, ya, termasuk ya tadi di dalam pengadilan dan seterusnya, uqtussa minhu yaumal qiyamah. Kalau di dunia tidak bisa menuntut, nanti di akhirat akan diberikan keadilannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan mengqisasnya. Ya. Seperti seekor hewan yang melakukan kezaliman antara hewan. Ya koloni kambing mungkin beradu tanduk tadi ya. Kalau yang satu tidak bertanduk, nanti akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita semakin ingin mendidik keluarga kita, anak-anak kita dengan pendidikan yang kasih sayang. Ya. Sehingga apa? Akan terlahir di sini itu apa? Keluarga-keluarga yang betul-betul sayangnya kepada istri dan anak-anak itu luar biasa. Karena ketika ingin melakukan hal ini, ingat pelajaran ini, jangankan istri dan anak, budak aja nanti akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah. Ya. Jangan sampai kita sebagai seorang yang beragama, berakal, kemudian melakukan hal-hal yang kita tidak memikirkan akibatnya nanti di hari kiamat. Maka kita contohlah bagaimana Rasulullah SAW ingin sekali menyakitinya, tapi karena Rasulullah khawatir, takut nanti dikisah oleh Allah, tidak jadi. Padahal budaknya itu melakukan kesalahan. Secara hukum boleh, tapi Rasulullah lebih takut, lebih memaafkan daripada menghukum. Mudah-mudahan kita juga demikian dalam menjalani kehidupan ini, lebih banyak memaafkan, ya, lebih banyak memaafkan. Walaupun hal tersebut sekali lagi, kalau kita ingin menghukum, lit tarbiyah, untuk mendidik, ya, untuk mendidik, bukan karena dendam, bukan karena tidak suka, sehingga melakukan hukuman itu tidak diukur, sehingga banyak orang terzalimi, waliyadzubillah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kasih sayang, ya. Ada sebuah hadis yang sangat populer, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, niscaya Allah akan menyayanginya. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Maka sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Artinya para malaikat akan mendoakan, ya, doanya Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu, seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.